Perjalanan selanjutnya membawa kami ke Pulau Batam yang memakan waktu setengah jam dengan feri dari Singapura. Batam adalah pulau industri yang cukup maju di mana terdapat berbagai macam kemungkinan. Batam memiliki kekhususan sendiri. Batam boleh dikata unik dalam hal ini karena memang dibangun khusus untuk menjadi kawasan industri, pariwisata, kawasan perdagangan, dan kawasan transshipment, dan mampu menampung lapangan kerja sebanyak sekitar 175.000 di sektor formal. Bersamaan dengan kemajuan pembangunan di Batam, pulau ini dikenal sebagai tempat industri seks baik bagi orang Singapura maupun Indonesia. Terdapat berbagai macam bentuk prostitusi di Batam. Di Pulau Mat Belanda juga disebut Pulau Babi, ada banyak rumah yang menyediakan jasa seks atau tempat perempuan simpanan ape-ape Singapura berumur antara 50, 60, 70-an tahun. Mereka kesini ada yang weekend, tapi ada juga misalnya dia ngelihat servis yang diberikan oleh PSK ini bagus, kemudian mereka deal dijadikan seperti istri simpanan gitu. Jadi mereka kasih jaminan, mereka di sini disebut penjamin gitu, dia kasih jaminan selama 1 bulan harus ngelainin dia aja gitu. Menurut para penyuluh di lapangan, sebagian besar kasus adalah kasus trafficking perempuan dan anak-anak. Para klien lebih menyukai perempuan di bawah umur. Mereka dijual, dikontrol oleh mami, dan dipastikan harus membayar hutang-hutang mereka. Cuma kasih 700, Laras langsung pulang, suruh pulang. Ya udahlah, nggak apa-apa, Laras pulang. Laras ikhlas kok, hilang gadisnya segitu juga nggak apa-apa, uangnya Laras dibawa dia semua juga nggak apa-apa. Tapi Laras nyesalin ini, maunya Laras tuh jangan bohongin Laras, pengen Laras tuh jujur, kerja apa, Laras kan nggak ngerti. Nggak taunya dibawa ke hotel, nangis lah Larasnya. Kadang-kadang kalau orang yang baik ya cuma 1 kali 2 kali aja, tapi waktu itu Laras pernah, waktu di booking sampai digituin 8 kali, pernah orangnya jahat. Laras mau pulang gimana sih, takut dimarahin mami. Jadi udahlah Laras diam aja, Laras nggak pulang. Kata tamunya kalau kamu mau pulang, katanya nanti saya katanya ke mami ngomong. Dulu kan Laras sering komplain, sering kena cas. Sekarang kan Laras sudah sadar lah, Laras gimana sih mas mau komplain aja, Laras kan udah gede. Dulu Laras kena penyakit dulu ya, pernah Laras kena penyakit itu macam jengger ayam itu ya. Udah ada 3, Laras tuh ya gimana sih, Laras nggak kerja, makanya Laras ya tiap 1 hari 1 malam Laras nggak bisa tidur, nangis terus, nahan ini sih sakit banget. Jadi Laras tuh ngobatin sendiri ya gimana sih, masa mau diobatin kawannya Laras ya, emang sih kawan-kawannya Laras mau ngobatin. Pas itu sama si Dita itu ya, Dita kan orangnya nggak jijian ya, dibersihin itunya tuh Larasnya tuh, dibersihin, dilapin pakai air hangat gitu ya. Cuman sakit, pas itu Laras obatin sendiri pakai alat pembakar itu, tiap hari itu ya pakai itu terus. Jadi tuh lama-lama nggak ada. Kadang-kadang tamu ada yang mau pakai kondom, kalau nggak ada, kalau ada yang pakai kondom juga, abang pakai kondom mau, kalau nggak pakai kondom suruh pulang. Ya udah daripada marahin mami. Minum jamunya mami Aton kan, kunyit asam itu kan. Pas udah minum itu 2 hari kan ada keluar darah gitu kan kak, darahnya sedikit-sedikit gitu keluar kan. Kirain saya bilang darahnya leang gitu kan, bikin leang saya kan, bikin senang lah saya kan, belum taunya udah jadi dalam perut ini bikin darah leang. Saya bilang kan kok darahnya bertuku-tuku gitu kan, kecil-kecil darahnya kan, bisa biarin aja kan. Udah lama-lama saya tuh makan mie ayam gitu kan kayak pakai cuka itu kan, mungkin dari itu kali ya dia tuh kan bikin jatuh kali ya. Jadi pas
saya baring lah kan, 2 jam saya baring kan. Pas saya mau kencing tuh langsung jatuh lah itu bayinya. Langsung lah saya buang gitu Kak, nggak saya tanam. Karena masalah kesehatan memprihatinkan, ada LSM melakukan terobosan melobi tingkat DPRD Batam. Masih sedikit yang melakukan advokasi mengenai kesehatan reproduksi di Batam. Dampaknya itu saling terkait antara misalnya kerusakan organ reproduksi karena mengalami kekerasan seksual, juga kegagalan kontrasepsi yang mengakibatkan kehamilan tidak dikehendaki, kemudian juga aborsi, fatalnya kematian ibu, dan infeksi saluran reproduksi, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Sekarang utangnya berapa jadinya, Mama? Tinggal 2 juta. Banyak juga ya. Terus nyicil gitu bayar. Iya, kalau booking kan sambil ngituin utang. Kayak gitu. Jadi kalau di booking uangnya kasih Mami. Iya, uangnya sama Mami uangnya. Tapi aku kan dapat escort, dapat kertas aja itu kan, tanda terima bookingan gitu. Nanti tiap bulan dikasih saldo. Sisa utangnya berapa kayak gitu, pendapatannya berapa. Anak-anak di bawah umur yang dijadikan pekerja seks disebut anak potong, sebab mereka dibeli calo yang membawa mereka. Anak-anak dibeli oleh Mami paling murah 1 juta rupiah. Kabur, itulah ruginya Mami. Dan kalau kecuali dari kampung sendiri kan dia nggak mungkin kabur kan, dia belum tahu situasi Batam. Biasanya beli dari mana Mami? Nggak pernah beli, dia datang sendiri. Nggak mau dia cari-cari, nggak mau. Yang penting dia datang ya. Kalau ada yang bawa gitu ya, yang penting bawa uang tuh jangan banyak, dia mintanya yang bawa. Hanya 1 juta aja udah. Jadi cara mereka itu emang tergolong lihai juga ya, hebat gitu istilahnya. Dia menawarkan dengan istilah apa, jaminannya ini, terus apa, gajinya segini, terus pokoknya macam-macam gitu. Sampai aku pun ya tergiur juga istilahnya gitu. Sama janji-janji mereka itu. Tapi ternyata ya itu bohong belaka gitu. Nah itulah ternyata tahu bahwa aku itu dijual. 1 minggu aku tuh nggak mau kerja di situ. Dijual sama dia sekitar 3 jutaan lah, sama ongkos kapal, sama makan. 3 juta dijual ke situ aku. Gitu. Pokoknya seminggu aku tuh tak mau istilahnya gimana gitu, nyari tamu gitu ya. Karena ya bukan aku gimana ya. Soalnya entahlah, udah nggak tahu lah aku. Pokoknya aku 1 minggu dikurung itu di dalam situ, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, itulah sampai gimana gitulah. Kalau ya otomatis ya harus lah. Sekarang kalau enggak, kita tuh ada hutang di situ. Terus ngimpasin utang itu sama apa kalau kita itu nggak ngejual diri itu. Makanya mau nggak mau ya aku harus terpaksa istilahnya melakukan apa yang bukan kemauan aku gitu. Karena utang aku dikasih tahu kan, udah seminggu aku dikurung, aku kan ada yang booking. Minggu depannya aku kan dipanggil ke kantor, dikasih tahu utang kamu segini. Terus aku pun nanda tangan kan di situ. Ya mau nggak mau kan harus nanda tangan. Paling besar 9 tahun. Yang kedua TK. Yang ketiga 3 tahun. Itu kemarin nelpon sama aku, mama pulang kata. Makanya aku gak mau cerita lagi. Rumah-rumah di lokasi saling berdekatan dan sulit bagi para pekerja seks untuk lari. Mereka tidak dapat berharap banyak dari pihak aparat karena seringkali bila mereka lari dikembalikan kepada mami mereka.
Bila pemerintah kota peduli, maka Batam harus segera menyadari persoalan eksploitasi yang terjadi di tempat ini. Porda itu dia harus didukung oleh aparat keamanan ya. Saya belum melihat adanya institusi yang membackup, tetapi kalau oknum